Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2023 tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Jadi ini tentang adanya pembukaan ASN baik CPNS maupun P3K tahun anggaran 2023. Adapun surat ini ditujukan kepada yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Adapun isi suratnya sebagai berikut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, JO, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional, sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Jadi ada beberapa mekanisme atau poin yang harus diperhatikan ketika mengajukan usulan ASN, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ketika sebuah instansi mengusulkan formasi untuk ASN, maka salah satu faktor yang diperhatikan adalah berapa jumlah ASN yang memasuki usia pensiun di tahun tersebut, agar nanti tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pegawai, agar tetap terjadi keseimbangan antara pegawai baru dan pegawai yang pensiun. Juga harus memperhatikan kemampuan anggaran. Jadi ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, A. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Jadi instansi pusat berhak mengusulkan CPNS dan P3K yang akan diangkat pada tahun tersebut. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Jadi itu untuk bidang-bidang yang akan atau diperbolehkan mengusulkan kebutuhan CPNS. Selain itu, mereka hanya boleh mengajukan usulan kebutuhan P3K. Jadi hanya ada 4 bidang yang boleh mengajukan kebutuhan CPNS, yaitu kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Poin C, merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 1103 Tahun 2022. D. Kebutuhan tenaga dosen, sebagaimana dimaksud pada huruf A, merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi khusus tenaga dosen ini, datanya ini merujuk pada data di Kemendikbudristek. Jadi berapa dosen yang dibutuhkan di seluruh Indonesia. E.
Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Jadi di sini kualifikasi akademik atau kualifikasi pendidikan ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Artinya, ketika seseorang tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, maka tidak bisa mendaftar menjadi ASN P3K. F. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk tenaga kesehatan, datanya dibutuhkan berapa bidan, berapa dokter, berapa perawat, dan lain sebagainya. Datanya merujuk pada data di Kementerian Kesehatan, karena mereka yang tahu berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan pada tahun tersebut. 2. Instansi daerah. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Jadi yang lebih difokuskan atau menjadi prioritas adalah daerah-daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar, atau daerah-daerah yang jauh dari keramaian. Jika di tempat tinggal kami, di Kabupaten Pesisir Barat, salah satu daerah 3T adalah di Waiharu, di Kecamatan Waiharu. Itu daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Selain itu, kebutuhan usulan P3K ini juga difokuskan pada instansi yang pada tahun 2022 kemarin tidak membuka formasi. Jadi kemungkinan besar di tahun 2023 ini akan membuka formasi pegawai baru. B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Jadi sekali lagi, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi atau yang menjadi prasyarat dari instansi. C. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi sekali lagi, kebutuhan data guru butuh berapa formasi, di daerah mana, kabupaten mana, itu datanya ada pada Kemendikbudristek. C. D. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Jadi sama halnya dengan guru, kebutuhan tenaga kesehatan pun merujuk pada data yang ada pada Kementerian Kesehatan. 3. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Jadi kurang lebih ada waktu 40 hari bagi instansi pemerintah untuk mengusulkan kebutuhan ASN. 4. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Setiap instansi harap melengkapi data-data sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C.
Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. 5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal 30 April 2023. 6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Artinya, jika instansi lewat dari tanggal 30 April 2023 tidak mengajukan formasi, maka dianggap instansi tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 atau tidak membuka formasi baru. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditandatangani oleh Bapak Abdullah Azwar Anas. Jadi, demikianlah informasi tentang pembukaan formasi ASN baik di instansi pusat dan daerah. Buat sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan pastikan data masing-masing valid agar bisa mengikuti seleksi pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023. Mudah-mudahan berjaya, mudah-mudahan sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.